Selamat datang kembali di RS bagian ketiga. Di sini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan troubleshooting jaringan enkapsulasi PPP dan autentifikasinya, ya. Jadi yang pertama kita lakukan di sini, ya, kita perlu melakukan diagnosa fisiknya, kemudian diagnosa data linknya dan jaringannya, selalu seperti itu. Oke, di sini kita harus memastikan bahwa kabelnya sudah terkoneksikan satu sama lainnya, tidak ada yang mati, ya. Kita harus memastikan semuanya sudah ada, ya. Di sini kita sudah tidak bisa mengganti kabelnya lagi, ya. Jadi yang kita perlu lakukan adalah mengecek apakah sudah nyala atau belum perangkatnya, ya. Oke, kita mulai dari R1, ya. Kita sambil memperbaiki IP-nya sekaligus, ya. Jadi sambil ngecek IP-nya, sambil ngecek koneksinya, ya. Jadi kita mulai dari sini buka R1. Di sini sudah ada minta password, passwordnya adalah Cisco, ya. Kemudian untuk masuk ke mode exec, kita perlu password namanya class, ya, class, bukan class. Class, ya, CLASS, itu password defaultnya. Oke, kemudian kita cek dulu port mana yang mati dan port mana yang memiliki IP yang salah dengan SH IP in brief, ya. Di sini gigabit 00 yang nyala, yang punya IP itu kita nanti perlu ganti, ya. Di sini IP-nya salah lokasi, di sini tidak ada IP-nya, ini mati, ya. Kita perbaiki dulu dari gigabitnya yang pertama, ya. Masuk ke gigabit 00, ya, 00 bukan OO, ya. Kemudian kita hapus IP-nya dengan no IP address. Sekarang sudah hilang. Kita masuk ke ING01, kita kasih IP-nya dengan IP address, ya, 10.0.0.1.255.255.255.128. Oke. Kemudian kita nyalakan no shut. Oke, sudah nyala. Kita pindah ke S00, kita nyalakan, ya, sudah nyala. Kemudian kita ke S01, kita nyalakan. Oke, sudah nyala. Sekarang kita cek, ya, kita mundur total ke Ctrl Z. Kemudian kita cek apakah sudah menyala semuanya atau belum, ya. Sudah nyala total, yes, tapi di sini masih down, tidak apa-apa, masih down. Nanti kita nyalakan yang lainnya sesuai dengan konfigurasinya, ya. Kita cek dulu 10.01.09. Oke, sudah betul, tapi ada kemungkinan subnet masknya masih salah, ya, masih ada kemungkinan, tapi IP-nya sudah benar. Kita pindah ke R2, ya. Subnet masknya kita perbaiki nanti saja. Kita masuk dengan Cisco, masuk mode access, exec mode, kemudian masuk ke kelas. Kita cek lagi IP-nya dan perangkatnya, oke. Gigabit 01-nya belum ada IP-nya dan mati 2, ya. Jadi kita mulai dari gigabit 01-nya, ya. Kita kasih IP address-nya, ya, 209.165.200.255.255.255.224. Oke, sudah masuk. Kita nyalakan jaga-jaga, ya. Kita pindah ke SE000, kita nyalakan, ya. Kita pindah ke 001, kita nyalakan lagi, ya. Sudah semuanya, kita cek semuanya. Oke, sudah nyala. Oke. Di sini masih ada kemungkinan kalau subnet masknya masih salah, ya. Tidak masalah. Kita pindah ke R3. Di R3 yang diminta sama, ya, Cisco, ENA, class, ya. Kemudian kita cek lagi IP dan perangkatnya, ya.
01 sudah ada, berarti di ini SE001-nya yang nggak ada. Ya, semuanya mati. Oke, kita mulai dari G01. Ya, kita nyalakan saja no shut. Kemudian SE000 sudah ada IP, kita nyalakan saja. Terus kita 001, kita kasih IP address-nya 172.0.6.255.255.255.252. Oke, sudah benar, no shut. Oke, kita cek kembali apakah sudah semuanya SH, IP, in, bring. Oke, sudah up semuanya. Ya, di sini masih ada yang down, itu nggak apa-apa, nanti kita perbaiki pelan-pelan. Yang penting IP dan posisinya sudah nyala. Oke, berikutnya adalah konfigurasi clock rate. Ya, clock rate ini kita harus cek dulu mana aja yang pakai clock rate. Ya, SE00 dia pakai clock rate. Ya, clock rate-nya di sini adalah, kita mau cek aja SH controller SE000. Clock rate-nya adalah 64.000. Jadi kita jadikan 64.000 semua aja. Jadi ini kita biarkan. Kemudian si ini ada di sini SE001. Nanti kita akan jadikan clock rate-nya di situ. Kita cek dulu SH con SE001. Clock rate-nya adalah 2 MHz ya. Kita ganti saja. Masuk ke interface SE001. Kita ganti clock rate-nya jadi 64.000. Selesai. Ya, cukup mudah. Kemudian kita cek lagi di sini di SE00 di R3. Ya. Kita SH con SE000 juga 64.000, berarti sudah oke. Sekarang clock rate-nya sudah sesuai semuanya. Sekarang kita cek enkapsulasinya. Semuanya harus pakai PPP. Ya. Semua harus pakai PPP, kemudian username-nya juga harus di-set juga. Ya. Pertama kita ganti di semua DCE-nya, ya berarti di sini si SE00 itu harus pakai DCE, harus pakai mode enkapsulasi, berarti SH in SE000. Dia memakai HDLC, kita ganti ke PPP, ya const in SE000 encap PPP. Oke, sudah masuk PPP-nya. Kemudian di R2, R2-nya tadi kan di SE001 ya, SH in SE001. Dia memakai HDLC ya, const in SE001, encapnya menggunakan PPP. Ya, kemudian yang di sini kan SE000, kita cek dulu SH in SE000, dia memakai HDLC, kita ganti ke PPPP. Ya, jadi harus pakai PPPP semuanya. Config T, kemudian I SE000 encap PPP. Oke, semuanya sudah pakai PPPP. Langkah berikutnya adalah cek CHP-nya sudah benar atau belum, ya. Jadi harus menggunakan password Cisco, username-nya juga sama. Kita kembali ke mode exec, Ctrl Z, kita nyalakan debug-nya, debug PPP out sudah nyala, kita cek apa yang kurang dari SH running config. Ya, kita cek di sini. Nah, ini dia. Username R2 Cisco. Di sini R3 tidak ada. Berarti cukup masuk config, ya, terminal, username R3, password Cisco. Ya. Sudah benar, bisa dicek lagi menggunakan show running config, ya, sudah ada 2 di sini. Kemudian di R2 di sini harusnya ada setidaknya ada 2 atau 3, ya. Masuk debug PPP out, kemudian show running config.
Ya, di sini ada R11 dan R3. Seharusnya R1 ya, harusnya R11 ya, harusnya R1 bukan R11. Kita masuk mode config T. Kita hapus dulu no username R11. Kita ganti username R1. Passwordnya adalah Cisco. Oke, kita cek kembali. Show running config. Oke, sudah benar. Sekarang kita ke R3 ya, lakukan hal yang sama, debug ppp out ya, show running config. Di sini adanya cuma R1, kita kurang R2, kita masuk config terminal, username R2, passwordnya adalah Cisco. Oke, kita cek kembali. Oke, sudah ada semuanya ya. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah mendiagnosa IP-nya ya. Oke, sebelum itu kita cek dulu apa yang kurang dari pekerjaan kita. Ya, di sini autentifikasinya masih kurang. Ya, kita mode CAP, subnet max-nya masih salah, autentifikasinya masih salah. Kemudian subnetnya masih salah. Di sini PPP-nya masih salah. Oke, kita mulai dari R1 dulu. Ya, R1. R1 kita punya salah di subnet max-nya S00. Ya. S00 dia subnet max-nya masih salah. Kita buka R1. Nah, R1, kemudian kita masuk config T, kemudian masuk ke S00, no IP address, kita hapus dulu IP address-nya, kita kasih lagi ya, 172.0.1.255.255.252. Kemudian enkapsulasinya kita ganti ppp encap CAP ya, ppp out, out cap. Oke, sudah masuk. Kemudian ke SE001 ya, sama aja ya, ppp out chp. Oke, kita cek kembali. Oke, sudah hijau semuanya. Sekarang tinggal R2 dan R3. R2-nya ada di SE001 saja yang salah. Ya, SE001 ya. Config T masuk ke N SE001 PPP out CAP. Oke, sudah. Kita cek lagi, sudah clear. Sekarang kita tinggal ke R3. R3-nya kita benarkan dulu gigabitnya ya, config T in-G01 IP address, kita hapus dulu IP address-nya ya, biar tidak double. Kemudian kita masukkan IP address-nya 1.0.0.255.255.128. Oke, kita cek lagi apakah sudah benar. Oke, sekarang tinggal masukin aja serialnya, in SE000, masuk izin SE000 PPP out chop, kemudian masuk ke 001 out chop juga. Oke, kita cek kembali. Oke, sudah benar semuanya ya, jadi sudah benar semuanya. Kita tinggal cek aja dari ujung ke ujung ya, dari sini ke sini, ulangi terus sampai dia berhasil ya, karena di sini masih ada error di routingnya, jadi kita harus coba terus ya.
Oke. Biasanya ini gara-gara routingnya saja yang belum selesai negosiasi. Tapi setidaknya apa yang diminta oleh activity-nya ini udah benar. Ya. Yang penting udah itu. Karena kalau ini valid itu bisa jadi ada masalah lainnya. Ya. Yang penting semuanya ini sudah hijau. Ya, berarti sudah benar. Sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh Cisco Packet Tracer-nya. Oke. Jadi cukup sekian, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.